Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Saputra dari Sekretariat Kabupaten Simolu, Formasi Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai pengalaman saya selama mengikuti metode pembelajaran. Ada dua metode yang saya ikuti, yaitu metode sinkronus dan asinkronus. Apa itu metode asinkronus? Sinkronus adalah interaksi langsung antar peserta di mana mereka berkomunikasi atau berpartisipasi dalam waktu yang sama melalui Zoom meeting atau rapat tatap muka. Sedangkan asinkronus adalah peserta dapat berpartisipasi atau mengakses materi kapanpun dan dimanapun tanpa perlu hadir secara langsung pada waktu tertentu melalui membaca modul atau diskusi kelompok. Materi agenda 1 ada 3, iaitu 1. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. 2. Analisis isu kontemporer. 3. Kesiapsiagaan bela negara. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur dan sejahtera. Ada 4 konsensus dalam berbangsa dan bernegara, yaitu 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar 1945, 3. Bhinneka Tunggal Ika, 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa itu bela negara? Bela negara adalah dekat sikap dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Ada 5 nilai-nilai bela negara. 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. Cinta tanah air memiliki beberapa komponen, yaitu 1. Mengenai dan mencintai wilayah nasional. 2. Melestarikan budaya lokal. 3. Menjaga lingkungan. 4. Bangga menggunakan produk dalam negeri. Sadar berbangsa dan bernegara memiliki beberapa komponen, yaitu 1. Membina kerukunan, persatuan dan kesatuan. 2. Mencintai tanah air dan mematuhi peraturan lalu lintas atau perundang-undangan. 3. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara memiliki beberapa komponen. 1. Meyakini, mengembangkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. 2. Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. 3. Menolak paham radikalisme. Rela berkorban untuk bangsa dan negara memiliki beberapa komponen juga, yaitu 1. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan harta untuk kemajuan bangsa. 2. Siap membela negara dari berbagai ancaman. 3. Membayar pajak dengan taat. Kemudian kemampuan awal bela negara terdiri dari 2 metode, yaitu fisik dan non-fisik. Fisik, menjaga kesihatan jasmani dan rohani, keselamatan. 2. Non-fisik, memiliki etika, moral, kepedulian dan memegang teguh kearifan lokal. Analisis isu kontemporer. Apa itu isu kontemporer? Dalam era globalisasi yang penuh perubahan, seorang ASN tidak hanya dituntut untuk mampu menjalankan tugas rutin, tetapi juga harus siap menghadapi berbagai isu strategis kontemporer yang kompleks dan dinamis. Mengapa isu kontemporer ini penting? Karena ASN adalah ujung tombak pelayanan publik dan penjaga kedaulatan negara. Kemampuan memahami dan menganalisis isu-isu menjadi kunci dalam menjaga stabilitas nasional dan mewujudkan demokrasi kelas dunia. Isu-isu kontemporer mencakup korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, pencucian uang, perang proksi hingga kejahatan siber dan hoax. Bagaimana ASN dapat berkontribusi untuk menangani isu kontemporer? Yang pertama, modal insani yang tangguh. ASN perlu mengembangkan
Satu, modal intelektual, iaitu berfikir kritis dan inovatif. Dua, emosional, iaitu mampu mengelola emosi dan berempati. Tiga, modal sosial, iaitu mampu membangun jaringan kolaborasi. Empat, modal ketabahan, iaitu sikap pantang menyerah. Lima, modal moral, iaitu memiliki sikap selalu berintegritas tinggi. Enam, modal kesehatan, iaitu mempunyai fisik dan mental yang prima. Analisis isu dengan metode yang tepat. Materi pelatihan mengajarkan beberapa teknik sosial analisis seperti isu scanning, iaitu memantau media dan data terkini. Dua, mind mapping, iaitu memetakan ide secara visual. Fishbone diagram, iaitu mencari akar masalah dengan metode tulang ikan. SWOT analisis, iaitu menilai dengan menggunakan metode kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Kesiapsiagaan nasional melalui dialog masyarakat, peningkatan kapasitas teratur dan penguatan wawasan kebangsaan. ASN dapat membantu mencegah radikalisme dan terorisme. Kemudian analisis isu kontemporer dapat menggunakan dua metode, iaitu APKL dan USG. Apa itu APKL? APKL terdiri dari A. Aktual, benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. B. Problematik, memiliki masalah yang kompleks dan perlu dicari solusi segera. K. Kekelayakan, menyangkut hajat hidup orang banyak. L. Layak, relevan dijadikan pemecahan masalahnya. Sedangkan SG terdiri dari tiga komponen. U. Urgensi, seberapa mendesak isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. S. Seriousness, seberapa serius isu harus dibahas. G. Growth, seberapa besar kemungkinan isu memburuk jika tidak ditangani segera. Kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah keadaan siap siaga fisik, mental dan sosial yang didasari sikap ikhlas untuk menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap NKRI. Sekian dan terima kasih. ASN maju untuk Indonesia unggul.